Syekhuna, Syekhuna. Itu di Pakistan dulu ada orang namanya Bayi Quraisy. Beliau ini termasuk orang tua dakwah di Pakistan, Quraisy. Dan dia ini punya anak namanya Ihsanul Haq, weling ini anaknya, nggak mau ngaji. Sehingga beberapa orang itu negur kepada ayahnya, Tuan ini dakwah ke sana kemari, mikirkan sana kemari. Tapi anak Tuan sendiri ini nggak mau ngaji. Bagaimana? Maka Quraisy ini nangis. Saya tiap hari memikirkan anaknya orang Islam supaya jadi baik. Tidak mungkin anak saya tidak dibaiki oleh Allah. Tidak mungkin anak saya tidak ditolong oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji lewat nabinya, kalau orang itu membantu saudaranya akan dibantu oleh Allah. Ketika dia mengatakan seperti itu, tahu-tahu Ihsan ini pikirannya berubah, saudara. Tahu-tahu ngaji, sekarang jadi ulama, masya Allah, yang tanggung jawab pesantren besar di sana. Jadi Assalamualaikum ta'ala, kalau kita ini memikirkan orang-orang lain, ini barokahnya juga kepada anak-anak kita. Seperti ceritanya Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nggak pernah jumpa anaknya karena beliau dakwah di sana, di Aceh sana, kemudian meninggalnya di Malaysia katanya, nggak pernah jumpa anaknya. Tapi karena ayahnya ini fikir agama, akhirnya anaknya dijaga oleh Allah, sehingga walaupun nggak pernah jumpa ayahnya, akhirnya jadi alim besar, Sunan Giri, menyebarkan agama di tanah Jawa. Ini cerita-cerita yang perlu kita renungi. Jadi dengan kita memikirkan orang lain, kita ini ada niat juga, ya Allah, dengan saya memikirkan orang lain ini, jagalah keluarga saya, terimalah anak saya. Insya Allah, kalau ada orang-orang di halqah kita, di tempat kita, anaknya perlu dibantu, kita bantu, masya Allah. Dan diniati, karena amal itu menurut niatnya, diniati supaya bantuan-bantuan ini mendatangkan bantuan Allah kepada anak-anak kita. Seorang anaknya berangkat ke pesantren, masya Allah, ya. Di tengah laut naik kapal, tiba-tiba ada badai. Maka ayahnya yang di rumah itu merasa resah, ada apa ya? Maka dia langsung ambil uang, keluar ke rumah, diberikan fakir miskin, sambil dia berdoa, ya Allah, ini uang sedekah, niat saya supaya anak saya ini selamat. Maka tiba-tiba langsung ada suara dalam kapal itu, sedekah ayah kamu sudah diterima. Nah, akhirnya langsung reda itu angin, malaikat. Jadi kalau hati kita ini resah, kok saya ini ingat terus anak saya, nah, ada apa ini? Cepat-cepat sedekah, insyaallah, malaikat. Karena sedekah itu tadfa'ul bala, nolak bala. Ya Allah, dengan sedekah ini jagalah anak saya. Kemarin itu ada seorang pejabat datang ke saya, Pak, saya ini banyak fitnah, Pak, saya ini difitnah begini, fitnah begini, fitnah gini, padahal saya ini tidak. Bagaimana ini? Jalan keluarnya bagaimana? Maka saya bilang, tiap habis sholat subuh, kamu sedekah, dan tidak boleh kamu wakilkan siapa-siapa, sedekah sendiri. Niatnya supaya nolak bala. Baru beberapa hari laporan, alhamdulillah selamat Pak, saya nggak jadi dituntut. Barokah sedekah. Jadi kalau orang tuh banyak musibah itu biasanya ini sedekahnya kurang, biasanya begitu. Makanya perbanyak sedekah, insyaallah, malaikat. Sedekah ini perkara penting. Kemarin tuh ada orang Jakarta datang sama saya. Ini ceritanya, Pak, anak saya bedal.
tahu bedal. Lari. Lah kenapa lari? Pokoknya dia ini mau kawin sama seorang perempuan, padahal perempuan ini sudah tua juga, nggak tahu kenapa dia ini. Mumet saya nggak bisa dinasihati lagi. Maka saya bilang sodakoh. Langsung dia ini beli kambing berapa, sembelih untuk makan jamaah waktu bareng-bareng. Baru besoknya sudah laporan, sudah pulang nggak jadi kawin, Pak. Masya Allah. Jadi anak nakal ternyata ini diantara sebabnya kurang sodakoh diantaranya. Diantaranya loh malaikatnya. Ini banyak pengalaman saya begini-begini ini dengan sodakoh itu. Banyak masalah-masalah itu jadi selesai dengan sodakoh. Jadi doa, kurban, sodakoh, memikirkan orang lain. Ini semuanya mulaikan termasuk dalam hal itu adalah dakwah. Maka ini semua barokahnya ini akan sampai kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, insya Allah.